Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni dari Business English Communication kelas B. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa memaparkan pidato kali ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti pada saat ini. Dan pada kali ini saya akan memaparkan sebuah pidato mengenai bahaya narkoba. Kata narkoba sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, baik masyarakat elit ataupun masyarakat awam, baik masyarakat yang tinggal di kota-kota besar maupun masyarakat yang tinggal di desa. Narkotika adalah istilah dari zat narkoba adalah istilah dari zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Namun, orang-orang lebih mengenal dengan kata sabu-sabu dan suntikan obat terlarang yang berisi cairan yang mematikan dan dapat membuat penggunanya menjadi kecanduan. Narkoba pada saat ini sudah tersebar luas, seperti di tempat karaoke, bar, diskotik, klub malam, bahkan di sekolah dan desa-desa terpencil sekalipun. Tidak heran bahwa pengguna narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Ribuan pemuda telah menyanyiakan hidup mereka karena obat-obat terlarang tersebut. Mereka biasanya berasal dari keluarga yang kejam atau lingkungan yang kejam, seperti broken home ataupun pengaruh dari lingkungan dan pergaulan yang bebas. Dan adanya rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba akan benda terlarang tersebut. Dan diperkirakan ada sekitar 4 juta orang di Indonesia bahkan lebih telah mencicipi benda terlarang tersebut, atau 1 dari 50 orang telah mencicipi benda terlarang tersebut. Pengguna narkoba menunjukkan bahwa ada sekitar 4% pengguna narkoba itu di bawah usia 17 tahun, seperti anak SMA, SMP, bahkan SD sekalipun. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan dan membuat cemas akan masa depan mereka nantinya. Dan entah bagaimana jadinya nanti jika pengguna barang terlarang tersebut terus meningkat. Orang-orang biasanya menggunakan narkoba atau obat-obat terlarang hanya untuk bersenang-senang dan melarikan diri dari pahitnya kehidupan. Namun, hal itu tentu saja memberikan dampak yang tidak baik atau dampak yang buruk baik bagi kesehatan fisik dan mental. Biasanya, pengguna narkoba tidak merasakan sakit jika mereka dipukuli. Bahkan, ia merasa bahwa dunia ini miliknya. Ia akan melakukan apa saja yang ia inginkan. Dan yang lebih buruknya lagi, jika mereka kehabisan uang untuk membeli benda-benda terlarang tersebut atau narkoba, mereka akan mencuri
dari keluarga mereka dan mencuri kepada orang lain, dan hal itu tentu saja membuat orang merasa khawatir. Nah, fakta-fakta tadi menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana akrab narkoba di kalangan masyarakat dan di kalangan generasi muda saat ini. Dan hal yang harus kita lakukan dan kita ketahui sebagai pegangan agar terhindar dari benda-benda terlarang tersebut, yaitu kita harus mengetahui apa sih itu narkoba, apa sih dampak yang akan diberikan kepada kita, kepada tubuh kita jika kita mengonsumsi barang terlarang tersebut. Dengan mengetahui apa saja bahaya yang akan kita hadapi dan kita alami jika mengonsumsi barang terlarang tersebut, mudah-mudahan kita dapat menghindarkan diri kita dari benda-benda terlarang tersebut. Dan marilah kita bersama-sama menjauhkan dan menghindarkan diri kita dari benda-benda terlarang tersebut, serta keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita, agar tidak terpengaruh oleh obat-obat terlarang tersebut dan menggunakannya. Kita harus menghindarkan diri dari lingkungan yang akan memberikan ruang dan jalan akan masuknya benda-benda terlarang tersebut. Dan yang harus kita lakukan adalah berpartisipasi dalam memberantas narkoba sebagai generasi muda, agar generasi selanjutnya tidak akan merasakan apa yang dirasakan oleh pengguna narkoba lainnya. Generasi muda dan narkoba sangat berhubungan erat pada saat ini, karena sudah banyak generasi muda yang dilibatkan dalam mengonsumsi barang terlarang tersebut dan mengedarkan barang-barang terlarang tersebut, sehingga semakin membuat masalah dalam pengedaran narkoba di lingkungan generasi muda saat ini. Terlibatnya generasi muda pada penyebaran narkoba bahkan sampai ke jalur internasional membuat aparat kepolisian bekerja keras untuk meminimalkan dan menghentikan para pengguna narkoba tersebut. Dan satu hal yang paling mencengangkan, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa barang terlarang tersebut sudah sampai di sekolah dasar. Nah, biasanya orang-orang akan memberikan barang terlarang tersebut berbentuk permen, sehingga dapat menarik perhatian anak-anak untuk mencicipi barang-barang terlarang tersebut. Dan hal ini tentu saja menjadi tamparan yang keras bagi para penegak hukum. Dan dalam hal ini kita juga tidak boleh sepenuhnya menyalahkan para generasi muda, karena tentu saja hal ini juga berhubungan dengan lingkungan dan didikan dari orang tua mereka. Jika orang tua mereka tegas terhadap anak-anaknya, tentu saja anak-anaknya tidak akan salah langkah. Dan kita juga harus tahu akar dari permasalahannya, mengapa sih para generasi muda bisa sampai terjerumus dan terperangkap oleh barang-barang terlarang tersebut atau narkoba. Dan sekali lagi saya ingatkan, bila masalah utamanya adalah peran dari orang tua yang kurang kasih sayang terhadap anak-anaknya atau kurang mendidik anak-anaknya, serta pendekatan terhadap anak-anaknya yang harus segera dilakukan. Dan
Demikian pula jika ditemukan permasalahan atau pemicu lain yang membuat para generasi muda untuk mengonsumsi barang-barang terlarang tersebut. Dan memenjarakan generasi muda sebenarnya bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan terhadap mereka, karena mereka akan merasa dendam dan akan terus melakukan hal tersebut jika pada saat mereka keluar dari penjara. Nah, yang perlu dilakukan untuk generasi muda yang telah mengonsumsi barang terlarang tersebut yaitu menyimpannya di tempat rehabilitas untuk menenangkan pikirannya dan memberikan saran serta masukan tentang bahayanya menggunakan barang terlarang tersebut agar mereka tidak merasa bersalah dan tidak terasingkan. Dan tentu saja hal ini sangat penting mengingat generasi muda adalah tulang punggung untuk masa depan Indonesia dan merupakan calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Baiklah, demikianlah pidato yang sempat saya sampaikan. Jika ada terdapat tutur kata yang tidak baik, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.